hati-hati. Memang ada singa-singa yang mengaum di sekitarmu. Tapi jangan alihkan pandanganmu dari juru selamatmu kepada singa-singa itu. Kamu harus awas, tapi justru kamu harus dekat kepada sumber berkatmu, pemelihara hidupmu. Shalom, Sobat CRC. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik dan kita boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang bersyukur itu apa sih? Dan bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, kalau kita lihat dalam Alkitab tadi, coba ya, buka di aplikasi ya, cari kata syukur gitu. Muncul akan sangat banyak sekali kata-kata bersyukur, bersyukurlah, dan terutama dalam kitab Mazmur. Dan spesial dalam kitab Mazmur ternyata di situ mengindikasikan ada unsur mengakui atau memproklamasikan tentang apa? Tentang karya atau kebaikan Tuhan dalam hidup umatnya. Nah, disinilah kita bisa melihat namanya bersyukur berarti kita itu fokus kepada Tuhan karena Dia begitu baik kepada kita. Dia sudah berkarya bagi kita. Dan kata lain, bersyukur artinya adalah kita sedang mengakui atau memproklamasikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, umat percaya yang kepadanya. Seperti tadi yang saya sempat katakan, fokus kepada sumber berkat itu, kepada Tuhan sendiri. Disitulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah berkarya bagi kehidupan kita. Jadi kita fokuskan kepada Dia, kita mengakui, kita bersyukur kepada Dia karena apa yang sudah kita alami di dalam hidup kita. Justru saat bahagia ini saya jadi ragu-ragu ya. Apakah kita pada saat bahagia kita mengingat Tuhan? Saya rasa bakal sulit justru kalau saat bahagia untuk bersyukur. Kembali ke dalam kitab Mazmur tadi, khususnya Mazmur 118, kalau kita melihat bagaimana di awal dan di akhir pemazmur itu mengutapkan bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Tapi kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang ada di tengah-tengahnya, banyak pergumulan, tantangan yang tidak mudah. Berat, alot, keras. Tapi justru disitulah dia mengungkapkan dia bersyukur kepada Tuhan. Saya kasih contoh misalnya seperti ini. Kalau kita bisa menikmati minuman yang segar, terasa segar itu kapan? Pada waktu panas, pada waktu capek, baru terasa. Wah, segar memang enak gitu ya. Nah, sama ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kapan kita bisa merasakan yang sesungguhnya? Ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, ketika itu pergumulan lagi tough, lagi keras, lagi alot, lagi sulit, kita mengalami kebaikan Tuhan. Disitulah kita bisa bersyukur kepada Tuhan, merasakan kebaikannya. Dan itu disitu rasanya lebih terasa sekali aku bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi tadi saya katakan fokus kepada Tuhan, berarti jangan sampai kita teralihkan kepada hal yang lain. 1 Petrus 5:8 sempat mengatakan, hati-hati, memang ada singa-singa yang mengaum di sekitarmu. Tapi jangan alihkan pandanganmu dari juru selamatmu kepada singa-singa itu. Kamu harus awas, tapi justru kamu harus dekat kepada sumber berkatmu, pemelihara hidupmu, yaitu Kristus, yang sudah berkarya begitu luar biasa dalam hidupmu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Dia. Dia menganggap atau mengangkat kita sebagai anggota tubuhnya yang selalu akan dipeliharakan olehnya. Jangan pernah menganggap remeh akan hal itu. Jangan pernah kita mengabaikan hal itu. Tuhan tidak pernah mengabaikan dirimu. Selalu bersyukur ya kepada Tuhan. Jangan menyerah. Seperti Mazmur 118 ayat pertama mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Dan kita harus bersyukur selalu memandang, bersandar, mengandalkan hanya kepada Dia. Selamat belajar untuk bersyukur, Sobat CRC.
Jangan lupa selalu bersandar kepada Tuhan.